Dan ternyata setelah saya ngobrol sama Bang Irsyad, beliau adalah salah satu mahasiswa Institut Kesenian Jakarta. Pantesan. Salim. Klarifikasi dulu. Apa? Nggak selesai kan? Lanjut ke agan berikutnya, Bang Irsyad. Siap. Kebetulan buat info nih, Bang Irsyad lagi kenceng-kencengnya nih Bang, karena beliau insya Allah mau menikah. Wih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Minta doanya dulu teman-teman. Yoi. Bulan apa Bang? Insya Allah Juli Pak. Bulan Juli. Ah, Insya Allah teman-teman minta doanya Bang Irsyad mau menghalalkan. Jangan sampai nggak datang. Ini sampai nggak datang. Awas. Jangan lupa pakai masker juga. Yo, new normal. Jadi drive thru gitu Ji. Salaman, langsung menuju konsumsi, langsung pulang. Bang Irsyad. Bang Irsyad nih jujur aja, dari kita kan berkumpul di satu komunitas nih di Iya, benar. Koloni. Koloni itu ya benar, komunitas sablon dan konveksi Tangerang Selatan. Dari sekian banyak vendor di Tangerang Selatan, saya pribadi mencatat ada beberapa vendor yang punya kekuatan marketing yang menurut saya bisa menjadi inspirasi. Salah satunya Yuk Sablon. Yuk Sablon dari sisi konten feed Instagramnya asik. Dan ternyata setelah saya ngobrol sama Bang Irsyad, beliau adalah salah satu mahasiswa Institut Kesenian Jakarta. Pantesan. Salim. Klarifikasi dulu. Apa? Nggak selesai kan? Sukses berarti. Sukses berarti. Di semester 14 kita. Jadi teman-teman IKJ yang nggak lulus malah sukses Bang. Iya. Amin. Amin ya Allah. Amin. Yang lulus juga sukses juga. Iya, benar. Nah, nih Bang Irsyad kan dari katakanlah akademisi lah ya. Maksudnya beliau belajar grafis, orang sekolahan. Kemudian dia memutuskan untuk usaha. Setahu saya beberapa teman-teman yang kuliah pastikan targetnya adalah bekerja. Ya, sebagai tenaga ahli atau karyawan. Gimana sih lo, Sab, ceritanya tiba-tiba lo memutuskan untuk bikin Yuk Sablon? Sedikit cerita. Apa ya? Spontanitas atau ya bagaimana? Kenapa lo berpikir lo usaha sablon? Spontanitas jujur aja ya. Itu secara saya pribadi sih iseng aja kakak. Awalnya iseng karena kuliah saya nggak beres-beres juga itu. Nyari waktu. Nyari waktu. Iya. Terus sama saya dulu advoker juga lah ya. Oke. Pengen punya mediasi di advoker sendiri. Oke. Gitu. Lo pengen punya media, pengen punya produk. Punya produk. Saya mencoba ke situ, iseng-iseng kan. Ya, alhamdulillah sampai sekarang. Di tahun 2020 saya start itu 2014 akhir. Oke. Alhamdulillah masih survive sampai sekarang. Dan meskipun ya tim bergonta-ganti, tapi saya pribadi masih survive di sini. Dan alhamdulillah lancar lah. Oke, alhamdulillah. Nah, pertanyaan berikutnya nih Bang Irsyad. Tadi di awal pembicaraan gua tentang Yuk Sablon, lu ada nggak sih strategi khusus buat udah gua tebak sih buat ads, iklan berbayar? Dan lu bisa nggak sih berbagi segmentasi Instagram konsumennya adalah ini, gaya promonya begini, kemudian Facebook atau Google AdSense, kira-kira gimana Bang? Kalau dari gua pribadi ya penting sih. Promo kita itu penting. Cuman jangan sampai overload dalam promo juga. Nge-ads namanya itu kan kita bikin anggaran lah ya. Dalam satu bulan itu kita sekian sampai sekian, misalkan 500 atau sampai 1 juta rupiah buat yang berbayar, premium lah bahasanya. Berarti budget Yuk 1 bulan
kisaran 500 sampai 1 juta. 500 sampai 1 juta satu bulan. Satu bulan. Satu bulan. Oke. Selama 1 bulan itu sudah memang dianggarkan. Oke. Jadi masuk overhead ya. Itu sudah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Paid promote itu. Via Instagram, apa Facebook juga, apa Google AdSense juga? Semuanya sih bang. Oh semua? Google AdSense nah, ya itu kita bagi-bagi deh. Oh dari 1 juta itu? Kita berbagi-bagi aja. Di sini berapa, ini berapa, dan sini berapa. Sebelum itu pun kita mapping dulu ya. Kita mapping ke si audiens kita ini. Target pasar ya? Target pasar, lebih ke segmentasi lah ya. Target pasar kita lebih cenderung kemana banyaknya gitu, lebih banyak di media mana. Kalau memang banyak semua, kenapa nggak dipukul rata aja semuanya? Misalkan dibagi 1 juta dibagi 3 gitu ya kan. Oke. Nah, lu berarti riset juga bang ya? Alhamdulillah kita riset ya, artinya pengguna Instagram kira-kira kalau mau kita obrolan singkat nih, tipikal warga Instagram, tipikal warga Facebook, kemudian tipikal Google secara keseluruhan gimana bang? Tipikalnya ya? Ya, lo Instagram sasarannya adalah? Sebenarnya cenderung ke Instagram ya. Kita Instagram dulu ya. Kalau Instagram sendiri lebih potensial sih pada masa itu. Itu saat saya 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu lah, sekitar itu pertengahan saya jalan pun, pertengahan tahun pun itu masih responnya positif, sangat positif banget gitu. Dan sampai sekarang pun masih potensial banget untuk itu. Cuman semuanya kembali bagaimana kalian mengatur strateginya aja. Untuk hal itu gitu. Mulai dari segmentasi, terus interesting, ada interestingnya di situ si klien ya, calon klien ya kan, si audiens tersebut interestingnya di mana, clothing kah, yang apa ya, satu alur lah gitu dengan usaha kita, dengan bidang kita gitu. Itu interesting. Untuk usia sendiri ya sebelum jauh-jauh sebelum hari sebelum ads pun itu sudah diperhitungkan kan. Ya kan, kita usaha segmentasinya tuh ke usia berapa. SWOT lah kita menyebutnya kan, waktu itu strength ya. Itu usia berapa sampai berapa tahun gitu. Dan itu sih udah bisa diprediksi lah ya. Usia berapa, tinggal disesuaikan saja. Berarti kita juga nggak bisa, artinya nggak cuman karena punya duit doang ya bang ya. Berarti kita juga sedikit riset lah ya. Karena nanti nggak efisien juga ya, nggak efektif ya. Iya benar. Jadi buat geseters, jangan cuman karena lu ada budget buat promote ya, tiba-tiba lu membabi buta gitu promosinya. Malah nggak tepat sasaran ya bang. Iya benar. Dan itu skalanya nggak langsung, bisa terjadi mungkin di fase bulan berikutnya dapat lonjakan. Nggak fase langsung lu ngiklan sekarang, lu promo sekarang, lu langsung dapat order, nggak mungkin. Gitu. Untuk proses ya. Dan kembali lagi ke closingan kalian sendiri, cara kalian meng-hire si order tersebut gitu. Berarti kalau mau gua lagi-lagi gua coba simpulkan ya Ci ya. Udah langsung kesimpulan ya? Enggak. Belum. Kirain udah langsung kesimpulan ini. Berarti kalaupun kalian punya budget, kemudian kalian riset, kira-kira usaha kalian mengarah ke usia konsumennya sekian tahun sampai sekian tahun. Lupa tadi saya sampaikan juga domisili itu penting. Cover area. Geografis. Letak wilayah geografis kalian, pasar kalian lebih banyak di mana? Ya kan? Area ya? Iya. Kalau bingung-bingung cari aja di Google warga penduduk terpadat Jabodetabek, area sekitar di mana, ya kan? Dan di situ juga ada peminatnya. Silakan bisa kalian survei, riset sendiri sih. Itu tergantung letak wilayah usaha kalian sendiri kan di mana. Geografis ya sebutannya ya. Betul. Wilayah. Jadi ya mungkin kalau saya simpulkan itu ya itu tadi rentan usia, target pasar, terus
ada domisili geografis, domisili, sebutnya geografis, domisili. Terus yang terakhir itu watak, sifat si karakter, ya itu interesting lah. Interesting itu penting juga gitu. Dan materi konten promonya juga desain ya harus bagus juga ya Bang ya? Oh ya, itu lupa. Ya. Yang terakhir visual itu visualisasi dalam kita menyampaikan sesuatu itu sesingkat-singkatnya, sepadat-padatnya, sejelas-jelasnya. Oke. Itu aja. Iya. Dan nyampe. Oke. Percuma bikin desain ribet-ribet dan segala macem hanya tidak sampai gitu. Oke. Ya kan? Iya. Bagus-bagus pun percuma buat apa gitu. Yang penting efisien, efektif. Efisien, efektif. Soalnya kan desain itu punya fungsi ya. Nah, fungsinya untuk kemana, kalangan pasar mana gitu. Ya kalau untuk memang segmentasinya dibuat ke orang tua, ya kenapa nggak segmentasinya bacaan yang banyak atau gimana? Besar-besar ya, biar bisa dilihat ya. Besar-besar. Iya. Yang suka baca. Kalau anak muda kan kadang dia begitu ya. Iya. Lebih Seliwat. Nah, makanya body text juga diperhatikan, ya kan? Iya. Headline kita promo juga diperhatikan, paling itu. Nah, nanti nih para gesuters silakan komen yang masih mau belajar banyak, nanti gue bikin konten khusus nih buat ngulik tentang promote paid online, karena hari ini kita sebagai pengusaha ya. Temanya kebetulan hari ini ya. Iya. Ini apa udah disetting? belum ya. Ini sebenarnya spoiler. Nanti kedepannya saya bakalan lebih rajin bikin konten yang berhubungan dengan tema-tema yang kita hadapi lah. Iya. Terima kasih nih buat Bang Irsyad buat sedikit pemanasan lah sebelum kita bicara lebih lanjut tentang promosi online. Digital marketing ya masuknya ya? Digital marketing. Sekarang. Melalui sosial media. Tamu kita yang terakhir. Nah, ini beliau tadi sudah saya sebutkan, tadinya sudah sebagai karyawan di perusahaan tertentu yang punya gaji bulanan, pemasukannya rutin, tiba-tiba banting setir buat usaha sablon. Bang Koer, kira-kira apa sih yang bikin lu jadi pengusaha sablon? Terpaksa, kecebur, apa?